Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, nomor BP 2010115152630114, kelas IF3 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Komunikasi, yakni Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada organisasi dan arsitektur komputer, di sini saya menjelaskan tentang struktur utama komputer dan CPU. Pertama, organisasi dan arsitektur komputer. Kita jelaskan yang pertama yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer itu sebuah unit operasional dan interkoneksi antar komponen menyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Jadi, organisasi komputer itu unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Intinya, organisasi komputer seperti itu. Selanjutnya ada contoh. Pertama, dari hardware teknologi. Hardware teknologi ini misalnya adalah sebuah mainboard, pada gambar di samping ini. Mainboard atau motherboard, tapi orang lebih menyebut mainboard. Mainboard ini berfungsi sebagai komponen yang menghubungkan perangkat-perangkat, baik itu CPU, RAM, dan lain-lain. Selanjutnya, memori teknologi. Memori teknologi di sini biasanya kita kenal dengan RAM, yaitu Random Access Memory. Random Access Memory ini biasanya berjenisnya. Dari generasi awal ini ada SDRAM, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada generasi DDR, dan yang baru ini DDR5, RAM generasi DDR5. Selanjutnya interface, ini sebagai penghubung komponen yang lainnya, bisa dilihat. Selanjutnya ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer, ini atribut sistem komputer dan operator atau programmer. Misalnya ya, sistem komputer. Contohnya teknik pengamatan, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, mekanisme IO, input per output, input atau output. Selanjutnya, definisi komputer. Komputer itu alat yang melakukan proses perhitungan dan aritmatika. Dalam komputer itu terdapat 3 bagian atau jenis. Yang pertama ini ada hardware, perangkat keras. Perangkat keras ini misalnya seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Kalau software itu aplikasi, biasanya kita kenal dengan aplikasi seperti Adobe, Photoshop, CorelDRAW, game itu termasuk software. Sedangkan firmware itu adalah objek guna, yaitu ini kita sendiri yang menggunakan komputer. Dan ini jenis-jenis komputer. Komputer yang bisa kenal itu yakni personal komputer. Padahal komputer itu banyak jenisnya seperti smartphone, kalkulator. Kalkulator ini kenapa disebut komputer? Karena dia merupakan alat input dan output. Dan juga kalkulator itu komputer paling sederhana dan ribet.
Jadi, komputer itu termasuk organisasi atau arsitektur. Dari definisi tadi, kalau organisasi itu antar komponen, dan sedang arsitektur itu sistem komputer. Jadi bisa kita simpulkan kalau komputer itu termasuk dalam organisasi komputer. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian utama komputer. Bagian utama komputer itu terdiri input, memori, CPU, output. Di sini input itu kita merequest kepada CPU. CPU itu merequest kepada memori. Memori tadi yakni RAM. Kan setelah request dari CPU, terus menyerahkan pada CPU kembali. Kemudian dilanjutkan dengan output atau hasil. Dan struktur utama komputer. Struktur utama komputer ini biasanya terdiri dari memori utama, input atau output, CPU. Sistem pas ini penghubung antar memori, CPU, dan input output. Sistem pas ini biasanya terdapat pada mainboard atau model yang kita tadi lihat. Selanjutnya komponen CPU itu terdiri dari CPU, control unit, ALU, aritmatika, logic unit, dan register. CPU selanjutnya definisi penjelasannya. Pertama yaitu CPU. CPU itu pusat pengolahan data komputer berdasarkan instruksi. Jadi CPU itu pengolahan data komputer berdasarkan instruksi. Biasa juga disebut sebagai prosesor. Jadi CPU itu kalau ada yang bilang CPU itu jadi maksudnya itu prosesor. Kalau ada CPU itu yang bentuk tabung itu kayak komputer itu perwakilan dari inti-inti dari komputer. Dan selanjutnya itu menjadi tolak ukur kinerja sistem kecepatan proses. Fungsi utama CPU pertama itu menjalankan program yang bisa disimpan di dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi. Menguji instruksi tersebut dengan mengeksekusi satu persatu sesuai alur. Selanjutnya bagian-bagian atau struktur CPU. Pertama, ini adalah ALU atau aritmatika. ALU ini melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu ada tambah, kurang, bagi, itu termasuk dalam operasi aritmatika. Kalau operasi logika itu operasi boolean. Terdiri dari logika dan boolean. Logika boolean ini misalnya antara dua pernyataan, benar atau salah, A atau B. ALU ini juga disebut dengan header. Lakukan semua operasi matematika penjumlahan. Selanjutnya, bagian dari struktur CPU itu adalah control unit. Pertama, yaitu mengontrol sistem operasi CPU. Jadi, CPU itu kontrol unit itu mengontrol operasi CPU. Dan juga control unit itu mengontrol seluruh sistem sinkronisasi. Dan si control unit itu juga mengambil instruksi dari memori atau RAM. Menentukan jenis instruksinya. Selanjutnya, register. Register juga bagian dari struktur CPU. Penyimpanan ukurannya kecil. Kalau kita membeli prosesor, ada ukurannya caci 3 MB, itu termasuk dalam register. Media file. Portal ini sementara misalnya kita menentukan program. Program itu
Kalau kita hidupkan berarti berjalan pada register. Data itu akan hilang. Selanjutnya CPU interconnection, yakni menghubungkan antara komponen CPU. Itu menghubungkan antara control unit, aritmatika, dan object unit, dan register. Juga, CPU interconnection ini menghubungkan koneksi CPU dengan bus luar CPU. Misalnya, bus luar CPU itu misalnya kayak input MOS, input flash disk, itu bertugas pada interconnection, CPU interconnection. Di dalam CPU ini juga terjadi interupsi, yakni penghentian atau pengalian proses interupsi dalam CPU kepada routine interupsi. Tujuannya interupsi. Yang pertama, agar efektif efisien antara CPU dan modul. Selanjutnya macam-macam interupsi. Yang pertama itu interupsi ganda atau multiple interupsi. Jadi saat proses kompleks. Contohnya seperti gambar, ketika kita CPU, misalnya pada CPU, memberi instruksi pada printer, kemudian ada input, misalnya kayak MOS, misalnya kayak LAN, mikrofon, atau USB, itu merequest juga ke CPU, maka yang terjadi yang dikerjakan yang pertama. Kedua ada interupsi sekuensial. Di sini interupsinya tidak ada skala prioritas. Misalnya program A, misalnya program Photoshop, kita jalankan. Terus ada kita jalankan juga aplikasi lain, misalnya browser. Maka dijalankan dulu penema yaitu Photoshop. Setelah selesai baru dijalankan yang browser. Selanjutnya interupsi bersarang, mendahulukan prioritas. Misalnya kalau ada aplikasi yang lebih penting, misalnya kayak ada di browser dan Photoshop tadi. Misalnya browser itu lebih penting daripada Photoshop, maka walaupun dijalankan pertama Photoshop, tapi kalau ada browser, maka browser dulu dijalankan. Setelah selesai browser, baru dijalankan Photoshop, baru ke pengguna kembali. Contohnya interupsi bersarang. Pertama, misalnya suatu sistem memiliki tiga perangkat. Pertama, printer, disk, saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Pada sistem melakukan pencetakan dengan printer, terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga komunikasi minta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalian eksekusi, interupsi komunikasi, sedangkan interupsi belum tertangguhkan. Selanjutnya, saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk dengan prioritas yang lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai dilanjutkan, eksekusi interupsi printer selanjutnya dilanjutkan dengan eksekusi program utama. Jadi dijelaskan misalnya gini, no printer, prioritasnya 2, disk, prioritasnya 4, dan saluran komunikasi 5. Pada awal sistem dilakukan pencetakan komputer, maka terdapat pengiriman data komunikasi. Jadi kalau kita menyalakan komputer printer, terus ada yang datang pertama dengan prioritas lebih tinggi, maka itu dijalankan dahulu. Karena
yang prioritasnya lebih tinggi seluruh komunikasi, maka komunikasi didahulukan, sedangkan printer itu ditangguhkan. Selanjutnya, setelah selesai seluruh modul komunikasi itu, maka yang dijalankan itu adalah printer. Hanya saja pengisian modul komunikasi terjadi interupsi disk. Maksudnya di sini ketika mau menjalankan printer, akan datang lagi disk. Karena disk lebih tinggi prioritasnya, maka disk didahulukan dahulu, tetap didahulukan, dan printer tetap ditangguhkan. Setelah selesai, setelah selesai disk itu, maka sisa printer yang tetap dijalankan. Terima kasih. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.